Ibu saudara Shalom, pagi hari ini saya membagikan satu firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan penghiburan buat kita semua. Yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 3, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, dengan tema Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa banyak orang yang sedang meminta-minta harta dunia. Mereka miskin, mereka tidak mempunyai apa-apa. Tapi sekali waktu kelak, saya percaya lewat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ketika mereka meminta sesuatu, yang kita punya bukan harta benda, tetapi yang kita punya adalah kuasa. Sebab kuasa mujizatnya itu diletakkan di dalam iman percaya kita. Dan lewat mulut perkataan kita, maka orang itu akan terjawab apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka, yaitu kesembuhan, yaitu pengenalan akan nama Yesus. Banyak orang bukan hanya meminta-minta sedekah, meminta-minta hal-hal duniawi, tapi sebenarnya yang mereka butuhkan adalah nama Yesus. Biar lewat hidup kita, lewat hidup saya, lewat hidup Bapak, Ibu, Saudara, mujizat, tanda-tanda ajaib itu akan dinyatakan. Sebab kuasanya, mujizatnya itu sudah diletakkan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah diurapi, yang sudah diberikan kuasa. Biar lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan pakai hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Lewat perkataan kami, ada kuasa yang mengalir. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan setiap mereka yang kami temui, Tuhanlah yang menjawab. Kekuatan, kesehatan, kesembuhan secara mujizat Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan dan seluruh jemaat-Mu. Aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.